hadirin hadirat jamaah pengaosan ingkang kawula hormati. Alhamdulillah sarana rahmat taufik serta hidayahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng dalem lan panjenengan sedaya sehingga dalem lan panjenengan saged nglaksanakaken perintah Gusti Allah rupa poso bulan Ramadan ingkang dipun laksanakaken utawa ingkang jatuh wonten taun menika. Mugi-mugi anggen dalem lan panjenengan laksanakna perintah poso Ramadan menika estu-estu diterami kalian Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmahipun poso nggih menika mendidik, menggulawentah, mentarbiyah, menggembleng dhateng kula lan panjenengan supaya dados tiyang muttaqin. Di mana muttaqin niku merupakan pokok dari maksud didadekno menungso atau akibat didadekno makhluk mulai dari awal makhluk yaitu Nabi Adam sampai hari kiamat. Kiamate gak sida malam Jumat ini ya. Wong kok bodho banget ya sing ngapusi iku ya bodho. Sing diapusi niku ya kok belum percaya iku ya bodho pisan. Mesti kandhane ora enek sing roh kiamat itu. Niku Gusti Allah tok yo ngramal tanggal pinten jenenge 15. Ya Allah. Ini ustad-ustad gadungan sing ora karo-karon tukang gawe onan. Kula lan panjenengan tawa makhluk didadekno akibate takwa jan diperintahi Gusti Allah dhateng makhluk niku aslinipun namung setunggal. Niku dadi wong takwa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ingsun perintahaken mulai sungguh ku perintahaken mulai wong sing diparingi kitab sadurunge sira Muhammad wa iyyakum lan maring sira kabeh umat Muhammad anittaqullah ngeniku takwa dhateng Allah taala. Dene saliyane takwa kaya perintah salat, perintah poso, perintah zakat, berkurban, sedekah itu namung sarana menuju dhateng takwa. Karena salat itu bukan takwa, melainkan takwane niku nglakoni perintahe lan ngedohi cegahe. Sehingga salat pun nek ora diperintah, mari salat subuh ngeten iki terus salat sunat ba'diyah ya dosa ora diperintah. Sebab ibadah ora krana zatiyahe salat. Poso niku nggih ngoten. Ramadan iki sarana untuk nglakoni perintah, ora krana poso niku adalah ibadah mboten. Poso niku dadi ibadah rikala dipun perintahken ketika diperintahno oleh Allah Subhanahu wa taala. Mongko sangka niku ketika gak diperintahkan puasa kok poso. Niku 5 hari yang tidak boleh dipasani oleh Allah Ta'ala, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik.
haram. Ini menunjukkan bahwa zatinya puasa itu tidak takwa. Takwa ini kalau memang perintah Allah dilakoni. Ketika orang itu sakit, yang kalau puasa itu bahaya oleh Allah tidak diperkenankan untuk puasa, lah ibadah ya apa takwane ya mangan. Ketika dalam pandemi corona tidak diperbolehkan untuk memasuki daerah yang di sana ono coronane, berarti gak iso lan iki pun pandemi, berarti gak boleh bersentuhan dengan orang yang kena penyakit corona, orang yang membawa virus. Nggak boleh kita itu walah sing gawe mati ya Gusti Allah, sing gawe lara ya Gusti Allah. Ya bener niku bener, tapi kita menjauh sangka mendekati dateng yang sing kena virus niku nggih perintahe Gusti Allah. Fira minal majdzum firaraqal minal hasad. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku termasuk takwane wong takwa. Tapi dawuh merintahkan dateng kula lan panjenengan kongkon ngedoi orang yang penyakit lepra. Ini ku kulit yang merah terus menghitam terus merotoli. Minal asad, seperti hanya kau lari saking harimau. Bukan berarti Kanjeng Nabi meyakini bahwa penyakit itu akan datiannya menular. Tapi Kanjeng Nabi merintahkan karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk berhati-hati. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kau jatuhkan di dalam kerusakan. Juga ketika Sayyidina Umar akan memasuki tanah Syam, kemudian tengeriku di sana dibilangi kalau daerah Syam kena penyakit taun. Sayyidina Umar mengurungkan, terus dibilangi, apa engkau akan melarikan dari takdir? Saya lari dari takdir dalam rangka untuk mengamalkan takdir. Itu kita perintahkan. Ini juga termasuk min jumlati taqwa, manakala dilakukan karena perintahnya Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam niku pernah sakit gigi. Matur kepada Allah kalau dia sakit gigi, kemudian oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk mengambil suket. Akhirnya ditambani suket ini waras. Lalu kapan hari dia sakit lagi, terus ngambil suket lagi, gak sembuh. Matur pada Allah, lah kok gak sembuh ini ya Allah? Lah kamu menganggap bahwa suket itu bisa menyembuhkan, ya nggak sembuh. Yang menyembuhkan itu bukan suket saya. Lah kemarin itu saya perintahkan, nah ini tidak kamu perintah, saya perintahkan kamu ngelakoni sendiri. Kamu menganggap itu bisa menyembuhkan, ya nggak sembuh. Nah makanya yang penting menjalankan perintahnya. Nah kenapa kok Allah Ta'ala merintahkan? Padahal Allah Ta'ala bisa menyembuhkan tanpa dengan suket. Itu kehendaknya Allah. Innamakanna likulli syai'in sababah. Segala sesuatu apapun itu ana sebab. Ditadekno karo Gusti Allah berupa sebab. Dewi Maryam pada waktu masih belum hamil, beliau uzlah di sentongan tempat ibadahnya.
Di situ beberapa kali oleh Allah Ta'ala dikasih buah-buahan yang tidak pernah ada di dunia. Tidak waktu musimnya ada. Sampai Nabi Zakaria selaku orang yang telah merawat kepada Dewi Maryam mengatakan, "Anna laki hadza." Kamu dapat dari mana induk? Padahal pintunya itu 7 dan dikunci semuanya. Gak ada orang yang bisa datang ke sana. Tapi alam inti Rabbi, ini dari Allah. Tapi ketika beliau didadekno hamil karo Gusti Allah, terus nyidam kurma teles. Lah, ketika nyidam kurma teles niku minta kepada Allah, bagaimana apa langsung dikasih? Enggak. Oleh Allah diperintahkan terlebih dahulu. Wa uzi ilaiki bijir'in nakhlati tusaqid ilaiki rutoban janiyah. Obah-obahno wit kurma iku Maryam. Nanti akan jatuhan beberapa kurma-kurma sing basah. Cara akal, lah wong wedok wis hamil lemes pisan, suruh menggerak-gerakkan pohon kurma, apa bisa gerak? Pohon kurma itu sak wit kelopo. Yang orang laki-laki yang diajar ini saja nggak mampu. Loh, itu urusannya bukan mampu dan tidak mampu, bukan gerak dan tidak gerak. Pokok sepenting kamu gerakkan, nanti Allah yang akan menurunkan. Setelahnya digerakkan, akhirnya jatuhlah beberapa kurma basah. Nah, kita menjaga jarak gak bisa menghindar dari corona. Enggak, itu diperintahkan, ini sudah lakoni gitu saja wis. Sama genteng saponono abot enteng lakonono karek ngoten mawon. Rezeki pun bukan karena nyebut kari, walaupun ngotot-otot panjenengan cari rezeki dengan bekerja, tidak bisa. Allah Ta'ala memberi rezeki tidak karena bekerja. Rezeki itu tidak di bumi tapi di langit. Wabis sama rizqukum. Tapi Allah merintahkan untuk bekerja. Hari dia ada, gerakkan tanganmu. Wallahu yunzilu rizqaka minas sama, lalu Allah akan menurunkan rezekimu dari langit. Ini sholat, puasa dan sebagainya. Allah Ta'ala bisa membentuk kita sebagai muttaqin tanpa puasa. Buktinya Raja Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, wis kafir, wis tukang sihir melawan Nabi Musa. Begitu oleh Allah dikasih hidayah langsung jadi muttaqin, iman kepada Nabi Musa Rabbi. Sampai mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Aku iman dengan Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa yang mengatur Musa dan Harun. Langsung. Nah, bisa. Makanya di dalam kurban pun Allah Ta'ala mengatakan la yanalullahu luhumuha walakin ma'uha walakin yanalullahu taqwa minkum. Diperintahkan kurban, tapi bukan kurban itu ibadahnya, bukan. Yang didapatkan Allah Ta'ala dari kurban itu bukan dagingnya, itu sarana. Walakin yanalullahu taqwa minkum, yang didapatkan takwamu dulu, taatmu itu dulu. Ini penting. Lah takwa sesuai dengan kemampuannya orangnya, waktunya dan kondisinya, tempatnya. Untuk bulan Ramadan kita diwajibkan untuk puasa, dan nanti ada kewajiban lagi yang namanya zakat fitrah. Insya Allah pertemuan besok yang terakhir untuk bulan suci Ramadan, Rabu pagi, kita akan bisa bahas
kewajiban zakat fitrah. Karena merupakan kewajiban yang kita hadapi pada zaman sekarang ini, dan mungkin bisa kita singgung masalah silaturahim, karena kayaknya silaturahim pada bulan ini tidak bisa dilakukan dengan ziarah, datang sowan langsung, apalagi yang lain daerah tetap itu tak boleh. Tidak boleh masuk. Ini rupanya mulai diberpade jalan-jalan. Apalagi itu nanti kalau Malang SPBB sudah nih SPBB. Rebu ini apa rebu depan? Wah itu ya kita ke Malang aja nggak bisa itu nanti tutup total. Nah makanya perlu kita bicara bagaimana bentuk silaturahim yang kita amalkan tahun ini. Perlu ada rekonstruksi yang berbeda dengan yang lain. Sekarang kita teruskan dulu tarbiyah puasa, pendidikan puasa untuk membentuk kita sebagai orang muttaqin. Dari awal sudah diaturkan bahwa orang itu bisa menjadi muttaqin ketika bisa menjaga sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya hal yang membahayakan. Dalam hadis katakan innama sumiyal muttaquna muttaqin bitarki ma laysa bi ba'sun hadaran mimma bi ba'sun. Orang takwa disebut dengan muttaqin, dengan orang takwa dikarenakan makna takwa menjaga, sebab dia itu adalah menjaga suatu hal yang tidak membahayakan karena khawatir terjadinya hal yang membahayakan. Sehingga dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Turmudi, Rasulullah mengatakan la yablughu al-abdu ayyakuna mu'minan hatta yada'a ma laisa bi ba'sun hadaran mimma bi ba'sun. Seorang tidak bisa mencapai derajat muttaqin, derajat orang takwa, sebelum dia betul-betul mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Apa perkara yang tidak membahayakan tapi menjadi jalannya bahaya, jalannya maksiat, yang di situ merupakan maksud dan tujuan kita diperintahkan untuk puasa, yaitu menjaga nih, menahan anggota sing kabeh ana 5 niku yang harus betul-betul dijaga, dikarenakan 5 anggota itu merupakan jalan pintas lalu lalangnya semua kemaksiatan nek nang 5 tok. Jadi cara pandemi virus corona seperti ini menutup aset-aset jalan yang menuju pada suatu daerah yang membawa, yang dikhawatirkan orang membawa virus wenglah. Nah, makanya jalan-jalan ditutup, bukan berarti tidak boleh masuk, tapi ketika masuk masih perlu di tes, perlu dilihat. Kalau yang masuk itu orang luar, perlu dikarantina
Kalau daerahnya sendiri tidak boleh keluar masuk kecuali memang kebutuhan pokok. Nah ini sembako. Demikian pula di dalam 5 anggota ini, hal-hal yang luar 5 ini kalau akan masuk pada diri kita melewati 5 anggota ini perlu diseleksi. Perlu dilihat membawa virus apa tidak. Kalau kita akan mendengarkan suara orang, kita deteksi ini membahayakan pada akidah enggak, virus dalam agama enggak. Kalau akan melewati mulut kita akan keluar, juga perlu dilihat ini membawa virus apa enggak. Kalau ini membawa virus akan ditempilingi wong, membawa virus akan menjadi nulari akidahnya orang, jangan. Ini perlu faktabiru ya ulil absar. Kita jadikan momentum yang semacam ini. Jalan-jalan ditutup itu bukan bertutup total enggak. Kalau ditutup total juga bisa kita. Telinga kan tidak tutup total. Kalau tutup total enggak mendengar, enggak melihat, malah enggak mukallaf. Tapi diseleksi siapa yang masuk. Di dalam anggota 5 yang perlu ada seleksi yang menjadi jalan masuknya virus yang bisa merubah ideologi kita, bisa merubah akidah kita, bisa merubah ibadah kita. Ini ku jalan pokoknya ono 5, yaitu penglihatan. Ini yang harus dijaga. Makanya jangan sembarang dilihat, diselektif. Ini kalau saya lihat berakibat virus apa enggak, ya ono ini marakno virus. Nah, ini jangan dilihat, ini betul-betul diketati. Karena di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Kedua, mulut, telinga, ketiga mulut. Itu pertama melipat, kedua telinga, ketiga mulut, keempat hati. Ini jantung yang perlu dikontrol dalam sosial berskala besar. Jangan gampang diperbolehkan sosial mengadakan pemikiran-pemikiran yang besar-besar. Terakhir, perut. Ketepatan di dalam puasa niki jalurnya pada perut, yaitu kita harus menjaga perut yang kemarin kita ketahui, yaitu dari 3 hal. 1, menjaga dari perkara haram, 2 dari syubhat, 3 dari halal yang melebihi kebutuhan. Untuk pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas. Yang ketiga yaitu melebihi dari batas, mendapatkan halal melebihi dari kebutuhan. Ini bisa mengakibatkan virus mengganggu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganggu peredaran jiwa kita untuk menuju kepada Allah taala, sebagaimana virus corona mengganggu pernapasan. Dan ini bisa. Kemarin dikatakan setidaknya fudulul halal atau barang halal berlebihan itu akan berakibat 10 penyumbatan. Pertama, akan bisa berakibat atosiati, sehingga bisa membunuh cahaya yang bisa menyinari hati kita, mengetahui perkara halal dan perkara haram. Bisa membunuh sel-sel kita yang bisa datang kepada Allah, sebagaimana tanaman ketika dikasih air yang berlebihan bukan tambah hidup tapi tambah mati. Kedua,
Ketika dikasih makan yang banyak, ini akan bisa membangkitkan kerusakan, disebabkan ketika perutnya kenyang, anggota semuanya akan menjadi lapar. Kalau perutnya ini lapar, anggota semuanya menjadi kenyang. Laparnya anggota yaitu menuntut mendapatkan kesenangan masing-masing. Tutuke kepingin ngomong, nyanyian, mangan, rokokan, kupingnya kepingin rungokno musik, mripate kepingin nonton dan lain sebagainya. Ketika perutnya kenyang, nanti lapar rokokan yo ora enak. Ketika orang yang makannya banyak, ini gak iso cerdas, sebab banyak makan itu bisa mengakibatkan, bisa menghilangkan kecerdasan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Abdurrahman bin Ahmad Az-Zaid Ad-Darani, "Idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala ta'kul hatta taqdiyaha." Kalau kamu telah mempunyai kebutuhan urusan dunia dan akhirat, maka konsepnya jangan makan sebelum tercapai hajatnya, karena makan bisa merubah pada akal. Ini hal yang nyata, akan diketahui oleh orang-orang yang telah membuktikannya. Yang nomor 4, an-nafi kasratil akli qillatul ibadah. Qillatul ibadah. Orang sing akeh mangan ini ku ibadah sithik. Kenapa? Karena manusia itu ketika sudah memperbanyak makan, badane niku abot. Niki pun sudah hal fakta nyata, bukan mitos, bisa Anda buktikan. Panjenengan buku akeh ngono lho San. Buka wareg mari mangan sego terus gawe kolak pisan. Niku halan nyata bukan ora kuat rawehne. Qiratul ibadah. Ujung-ujunge kuat ya ora, ya mantuk ya ora kuat. Engko imame wis dolin kait munggah. Ngono ya ngantuk banget. Nah, ini kenapa? Karena makan akeh. Oleh karena yang dilatih dengan puasa ini agar supaya kita bisa menstabilkan makanan. Sebab ketika orang itu sudah terbiasakan makan banyak, untuk menguranginya angeleran. Seperti orang yang sudah tidak membiasakan puasa, kate poso nih angel tidak karuan. Maka dengan puasa Ramadan ini dimudahkan keseluruhannya, dimudahkan puasalah nanti. Sekiranya setelahnya bulan Ramadan tidak usah asar ada asarnya, makannya itu jangan odoan ceroanu bubrah. Ojo, jadi gimana? Tetap kita stabilkan, apalagi kalau terus kita sesuaikan dengan yang seperti Ramadan. Waduh, ini faedahnya panjenengan wis ngrasakno kenikmatan ibadah lek gak Ramadan sing mangan akeh iki kok. Yakin wis gak muga-muga mana lek tingkatane kaya kita kabeh niki. Salat sunat 20 rakaat setiap malam iso enggak? Ayo. Niku pun nyoto banget, ketok banget. Tapi dalam Ramadan Masya Allah, lho niki nyoto. Mulane disuruh puasa itu maksudnya gitu. Itu manusia yang berempat, kalau manusia itu makannya banyak, ibadah setitik, sebab kalau makannya banyak badannya abot, meripate ngantuk, anggota kabeh menjadi kendu, warasa-rasen, laku warasa-rasen, mergo waregen. Sehingga tidak ada hasilnya untuk ibadah, gak iso. Andai kata di situ
betul-betul diusahakan, terus kayaknya aslinya umpama turu, lek turune kaya gini batang sing dibuang, jajal sampean wareg terus turu. Wah, gugane angel tenan. Wis kaya batang. Tapi lek panjenengan luwe digugat titik itu iso tangi, ana keribetan titik itu tangi. Lho niki lho pun contoh kaya ngoten jan ya wis jelas-jelas ngono iku kok mangan wareg ngono kaya angel to. Mulane ketika makan itu ojo sing enak jangan sampai sing gak enak didhisikno. Gak prei-prei. Sing enak dan dientekno dhisik. Lho niku lho nyoto niku Pak saestu niku. Masyaallah. Nek turu wah dan wareken anake niku lek wareken mimik akeh harian wae. Wah turune iso maser banget kok, Lho seperti ini ku. Dikatakan in kunta batinan kau udah nafsaka zaminan. Kalau perut engkau penuh, maka kau akan menjadi duduk lumpuh. Ayo panjenengan mangan akeh. Lungguh, ayo lungguh. Arep kisi-kisi. Ayo Pak, wareken. Masya Allah. Karenanya Nabi Zakaria Yahya, Nabi Yahya alaihissalam disebutkan, dituturkan suatu hadis dari Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau niku nabi yang dibunuh sebelum ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, podo-podo dibunuhi. Yahya niku luwih tuwa tinimbang Nabi Isa. Ala nabiyina wa alaihi salam. Dibunuh, dianiaya dengan mati syahid, dan kepalanya dipotong terus dimasukkan pada Bogor, sehingga Allah Ta'ala murka terhadap yang membunuh dan akhirnya dikuasai oleh Raja Bukhtunsor dan tentara-tentaranya. Baca suhilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. Ini daerah kita dikuasai oleh corona. Apa yang diceritakan oleh Nabi Yahya? Iblis ini ku mejeng nang Yahya. Terus di dalam dirinya iblis itu banyak cantolan-cantolan jaring untuk menjaring umat manusia. Kok umat manusia niku mbuh apa piye bahasane. Terus ditanya oleh Nabi Yahya, "Iblis, mahadhihi ini sing kok gawa cantol-cantol nek kamu niku apa? Kok perantil-kerantil kok sembarang-barang." Faqala hadhi syahwat allati usidu biha bani Adam. Ini adalah kesukaan. Kesukaan-kesukaan yang aku jadikan untuk memburu anak Adam. Lek diburu karo iki kesukaan ana wanita cantik. Wah, dengan wanita cantik ku kadang kiai iso dadi glinjeng kok. Nggih. Rumah tangga wis penak, sering nang masjid hancur. Nggih to. Iku diantarane pangkat. Pokoknya kesenangan-kesenangan. Faqala lahu, Nabi Yahya tanya kepada iblis, "Hal tajidu li fiha syai'an?" Coba jaring yang itu untuk saya, untuk jaring saya, atau syahwat saya, keinginan-keinginan itu apa ada pada diriku?
Mulane jaringe setan keinginan syahwat, seneng bangun, seneng berhias, seneng dipuji, seneng pangkat, seneng mangan, seneng wedokan. Wis seneng gitu loh. Jaringe jadi. Nabi Yahya tekok. Adakah jaring-jaring itu yang juga pada diri saya? Aku kena kok jaring. Terus mutolaah karo iblis. Wah, lah. Tidak ada. Kamu nggak bisa dijaring kecuali satu. Apa? Ila annaka sabita data lailatin fasakolnaka anis sholat. Hanya pernah satu kali, yaitu karena suatu malam kamu kenyang. Disitulah saya jaring sehingga kamu berat ke sholat, wabot sholat. Itu kena. Soalnya ini jenangel begitu. Akhirnya Nabi Yahya jawab, la jarom, wis gak apa-apa wis. La jaroma anni la asba'u ba'da abadah. Setelahnya iki iblis, saya tidak akan pernah lapar selamanya. Biar ora kok jaring meneh. Terus iblis berjanji, la jaroma anni la ansabu ba'da ahadan abadah. Saya tidak akan pernah membocorkan rahasia ini kepada selain kamu, selainnya kamu, siapapun, karena ini bahaya nih. Loh ini loh. Nah kemudian dari Nabi Zakaria itu, Nabi Yahya itu dibocorkan pada diri kita. Ini kalau iblis gak boleh dibocorkan nih. Fadhi biman lam yasba' fi umri lailatan. Coba kalau kita tahu bahwa Nabi Yahya hanya kenyang satu kali saja sudah kena jaring. Apalagi yang tidak pernah lapar. Yang kenyang terus wah nih guys. Panjenengan saged mirsani. Masya Allah, wong sugih sing kenyang terus, sing panganane kenyang. Niku kesenengane nangge warung sampai waduh itu parah. Wah, wis seneng nang warung kaijan kuwocok ini ya. Tapi kalau makannya sedikit sama sekali tidak memperhatikan itu karena keenakannya lah sedikit banget, gak rugi. Oh masa enak-enak banget anak ya opo mangan saiki udah. Tapi lek mangane akeh, wah terus rono. Ini satu kali bagaimana orang yang tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang, atau tidak pernah lapar satu umur. Terus ngarep-ngarep ibadah, nggak bisa. Sufyan Tsauri mengatakan al-ibadatu khirfatun wa khanatu al-khalwah wa alatu al-mujaah. Ibadah niku merupakan pekerjaan. Alatnya tokonya adalah khalwah. Kalau kita menyendiri tidak bersama orang, gini ku jaga jarak, distancing. Alatnya untuk ibadah adalah mujaah, lapar. Karenanya di dalam puasa itu jangan kita pindah makan, betul-betul kita bentuk sebagai orang yang lapar. Nggak pindah makan ngono ae, pindah waktu ae ora pas. Kelima, wong makan banyak niku kelangan manis ibadah. Demi Allah, Pak. Panjenengan wis yakin panjenengan war gak iso ngrasakno nikmat ibadah, ngresapi apa yang kita baca. Apalagi ngresapi kita bisa usul lagi Allah Ta'ala nikmat. Mboten saged. Yakin itu benar, saestu. Tapi lapar. Traweh iso menikmati saestu. Golek nikmati maca Quran nikmati, mboten krasa. Sak jam setengah ini mboten krasa, saestu. Mulane akan kagum apa wong traweh kok gur 10 menit. Mula niku traweh di tempat saya itu saya usahakan mulai awal waktu azan terus langsung salat sunat 2 rakaat terus iqamat. Dan itu kadang-kadang masih dapat 4 nih, yobo wis muni. Solu ali kok coba temen iki pirang menit ya salat itu apa gitu. Tapi mungkin wis hafal. Kula dereng pati hafal.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan masabitu mundu aslamtu di ajida halawata ibadatin rabbi. Mulai aku masuk Islam enggak pernah saya lapar satu kali pun. Itu Abu Bakar. Mulanya terkenal sampai sekarang. Nah, kita warak terus juga terkenal. Yang terkenal niku ahli poso, Pak. Ora tak gelem poso ra mangane warak kepengin terkenal lah ora iso. Dawuh Abu Bakar, selama saya masuk Islam, mulai saya masuk Islam belum pernah kenyang satu kali pun. Ayo kita belum pernah lapar satu kali pun. Lapar sepitik wis bengok nang pemerintah. Sembakone ora teko, BLT-ne ora teko. Wa marawaitu mundu aslamtu istiaqon ila liqa'i rabbi, dan semenjak saya masuk Islam tidak pernah saya seger, yakni ngombe seger ini enggak pernah. Ditahan untuk mendapatkan manisnya ibadah. Ini sifatnya orang yang mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abu Bakar dibutuh oleh Allah taala. Akhirnya isyaratnya kanjeng Nabi, ma faddalakum Abu Bakrin bi fadli syaumin wa salatin wa innama huwa bi syai'in waqara fi nafsi wa fara fi nafsi. Abu Bakar tidak pernah mengutamakan engkau, tidak mengungkuli kepada engkau dengan puasa dan dengan sholat. Abu Bakar sholatnya tidak sebanyak engkau, puasanya tidak sebanyak engkau. Tapi Abu Bakar mempunyai keistimewaan satu yang lebih dari engkau. Tidak pernah kenyang, tidak pernah. Ini gitu. Mana kue poso terus tapi parak terus. Jadi Abu Bakar mendapatkan keutamaan daripada engkau semuanya bukan karena banyaknya sholat. Sholatnya sih oke awam. Tidak pernah mendapatkan keutamaan karena banyaknya puasa. Puasanya Abu Bakar tidak sebanyak engkau, tapi mempunyai keistimewaan pada dirinya. Gak pernah lapar, gak pernah kenyang sama sekali. Gak pernah seger sama sekali pun, walaupun panjenengan poso bendino tapi wareg, sing mendingan gak tahu poso tapi gak wareg. Itu camkan. Makanya maksud di dalam puasa itu bukan hanya ninggal makan siang enggak, tapi maksudnya memperkecil volume makanan dan minuman. Paham betul? Ini penting. Makanya si Imam Sulaiman Abu Sulaiman Dari mengatakan ahlama takun wa ibadah idal tasaqabatni bi dhahri. Paling nikmatnya ibadahku ketika perutku dan punggungku menjadi satu, yaitu karena isine. Yang keenam, orang yang makannya banyak itu akan mudah terjerumus pada subhat, dan orang yang terjerumus pada subhat akan terjerumus pada keharaman. Karena ora cukup, jatane kurang. Yang ketujuh, ini mereka terakhir di tempat tempat tapi sediluk titik. Gini ku, wong kenyang akan bisa menyibukkan hati dan badan dengan menghasilkan makanan terlebih dahulu. Ini ku biasa ngoten. Akhirnya mari jadi berebut sembako, berebut makanan dengan membeli, kan repot isor gampangan nih. Hati ini panjenengan tersita harus masak, sik golek bumbu macem-macem, sik golek menyiapkan makanan macem-macem. Tapi kalau makannya sedikit alah napa lho ngene wis cukup. Ora. Hati kita enggak sampai bingung mikirno macem-macem. Terus mari ngoten.
mari golek bahan terus masak terus mangan yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga ini berbeda. Kemudian niki bahayanya makan yang ketiga, ketujuh, keenam. Mulane Malik bin Dinar mengatakan ya haula laqadis talaftu ilal khala hatta stahyaitu min rabbi bisababi kasratil akli, kesibukan maneh golek sake mangane niki marakno penyakit di dunia. Karena semua penyakit niku mergo panganan. Asli kulidain al barodah, penyebab makan krana akeh mangane. Terus yakni riak niku sing marakno, riak niku krana akeh mangane. Mulane dengan adanya poso niku bisa menghentikan corona. Karena corona niku sing riak niku. Anune. Makanya sampai Malik bin Dinar mengatakan sungguh aku balak-balik nang WC isin aku karo pangeran mosok wong Islam lebih sering nang WC daripada nang masjid. Sampai nang masjid berapa kali satu hari nang WC kok? Balak-balik lagi nang WC, masya Allah. Yang ketujuh, yang kedelapan, bahwa ma yanalu min umuril akhirah wa syiddati sakaratil maut, bahwa dengan makan yang banyak itu bisa mengakibatkan rekoso ing dalam sakaratil maut. Angel lek mati, Pak. Wong ora tau luwe niku angel lek mati. Sebab angel sakaratul maut niku sesuai dengan ladate dunya. Lek sering ngenak-enak nang dunya, angel matine. Yo penak no angel matine. Dapur mulai angel mati lek waras kaya ngene suwe matine penak lho. Wis arep get wis angel megap-megap ora nyungsahno kabeh no Sing nomor 9 ngurangi ganjaran pun jelas. Wong akeh mangane niku iso ngurangi ganjaran, mengurangi pahala di dalam akhirat. Karena niku Allah Taala ndhawuhaken alhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Kau telah menghabiskan keenakanmu di dalam urip dunia, wis kok habisno keenakan karo mangan karo ngombe dan kau enak-enakan sana. Sekarang waktunya kamu telah mendapatkan azab disebabkan kamu habiskan lazatmu di dunia. Itu. Kemudian yang terakhir tentang yang terakhir bahaya daripada orang makan, yakni kakian mangan. Jeniku marakaken terjumus maring haram. Jadi sulit untuk menghindar barang halal. Jadi kemang krono kalau sudah jatani niku akeh, sementara masukannya sedikit, akhirnya bisa geniku iso dadekno kula lan panjenengan ora-orane sing barang rada ora pati halal barang dicukup. Manakno nggih niku subhat. Lek ora-orane perkara sing
subhat ora nyukupi yo malih iso dadi mrentek pada perkara sing haram. Para hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah, niki sedikit penjelasan hikmah daripada kita disyariatkan untuk puasa. Geniku gambarane kula lan panjenengan dikongkon poso hanya supaya kita betul-betul terbentuk menjadi muttaqin. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan puasa ini betul-betul terbentuk menjadi orang yang takwa. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Saking niki kalau ada yang perlu ditanyakan monggo, ya enggak niki pun wayahe duka. Untuk pertemuan depan kita berbicara zakat fitrah. Mungkin enggak ada kemuskilan di dalam urusan zakat fitrah, apalagi yang sekarang menjadi viral tentang zakat fitrah menggunakan dengan uang, mereka simpel dan penak, tapi banyak tabrakan dengan tek-tek dalam kutub duros sehingga banyak yang masih bimbang. Wonten-wonten sing ditang-tangaken. Nek mboten enten nggih, empun. Wonten-wonten. Cekap. Niki mawon muga-muga saged manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'na wa ma 'alimna ma sami'na faqfat wa la tansana wardudu ilaina inda hajatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ilaika mustawa antal musta'an. Rabbana kshif 'anna minal bala' wal waba' wa zina wa salasila wa virus corona an baladina Indonesia wa an biladil syairil biladil muslimina amata ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi wa alihi wa sahbihi ajmain bi barakatil Fatihah.